sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rani Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim 3 yang beranggotakan saya Siti Hardianti sebagai pembicara pertama, kemudian di sebelah saya ada Nurheni Adelia Utami sebagai pembicara kedua, dan di sebelahnya lagi ada Jasmine Nadwa Purudi sebagai pembicara ketiga, dan para anggota tim yaitu ada Nurjana, Yohana, dan Nelly Eltiani yang sedang berhalangan hadir. Kami selaku tim pengacara Nyonya Disna menyatakan dengan tegas, lugas, dan penuh keyakinan bahwa Nyonya Disna tidak bersalah dan sangat mendukung tindakan yang dilakukan oleh Nyonya Disna tersebut. Pihak yang bersalah yaitu pihak tenaga medis dari Rumah Sakit Kaligrasi Ibu yang diduga telah melakukan tindakan malpraktik pada anak dari Nyonya Disna. Menurut si Barani, tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis yang dapat mengakibatkan kerugian dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya. Yang dapat dilihat dari kasus itu, yaitu anak dari Nyonya Disna pasca operasi usus buntu sejak 26 April 2024 lalu hingga kini masih belum mengalami pemulihan. Bahkan dari bekas penelitiannya pun masih mengeluarkan cairan yang tidak ia ketahui apakah itu efek dari operasi tersebut. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis Rumah Sakit Kaligrasi Ibu kepada anak dari Nyonya Disna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rani Kartika sebagai dosen pengampu, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Rizky Ramadhani sebagai pembicara 1. Di sebelah saya ada Yuliana Rahmisa Sabila pembicara kedua. Dan yang paling ujung ada Dedi Kurniawan sebagai pembicara 3. Serta rekan-rekan yang ada di belakang saya, Suci Ramadhani, Ratna Sari, dan Hilda Kristiani. Baik, dengan ini kami sebagai tim pengacara dari Rumah Sakit Kaligrasi Ibu menyatakan secara tegas, lugas, dan penuh keyakinan bahwa Tuan Arman, Direktur Rumah Sakit, telah menginformasi bahwa dokter yang menangani operasi anak Nyonya Disna telah menjalankan prosedur operasi sesuai dengan standar medis. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Kaligrasi Ibu tidak melakukan kesalahan dalam prosedur operasi yang mengakibatkan komplikasi pasca operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen pengampu yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta teman-teman hadirin yang saya cintai. Di sini saya selaku pembicara kedua tim pengacara Nyonya Disna setuju dengan tindakan yang telah Nyonya Disna lakukan. Seperti yang telah pembicara 1 telah katakan, bahwa dokter yang telah melakukan tindakan tersebut sudah mengikuti standar medis yang ada. Namun yang dapat kita lihat adalah perbuatan Nyonya Disna merupakan hal yang benar karena dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 3 tentang hak dan kewajiban pada pasal 4 ayat keempat. Pada ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Tentu saja Nyonya Disna sudah melakukan hal yang benar dengan mengungkapkan pengalamannya dengan pelayanan medis yang diterimanya di Rumah Sakit Kaligrasi Ibu. Karena Nyonya Disna berhak untuk menyampaikan keluhan dan juga pendapatnya. Selain itu, sebagai lembaga pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Kaligrasi Ibu memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas kepada pasien-pasiennya. Hal ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal ke-7 ayat ke-3, yakni kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dari hal tersebut, Ibu Disna telah menyatakan bahwa dia mendapatkan pelayanan medis yang buruk sehingga beliau tidak nyaman. Hal ini sudah membuktikan bahwa rumah sakit tersebut memiliki pelayanan medis yang buruk. Seharusnya rumah sakit tersebut harus memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika standar medis yang telah diterapkan itu sudah sesuai dengan standarnya, mengapa Ibu Disna masih merasa bahwa dia tidak nyaman? Mengapa pelayanan medis yang telah beliau dapatkan itu membuat beliau tidak nyaman? Setelah itu, pihak Nyonya Disna menyatakan bahwa anaknya masih mengalami komplikasi seperti cairan yang keluar dari bekas jahitan, menunjukkan adanya kekhawatiran akan keselamatan dan kesehatan dari anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya kelalaian dalam tindakan operasi maupun perawatan pasca operasi
operasi yang diberikan oleh instansi rumah sakit. Tidak, terima kasih saudaraku. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya kelalaian dalam tindakan operasi maupun perawatan. Tidak, terima kasih saudaraku. Dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Setelah itu rumah sakit ini juga melanggar kode etik kedokteran Indonesia, yaitu pada prinsip non malefikasi. Instruksi. Baik, terima kasih saudaraku, silakan. Terima kasih untuk pihak Nyonya Disna mengatakan bahwa anaknya mengeluarkan komplikasi yaitu cairan, sedangkan pasien pasca operasi usus buntu membutuhkan 2-4 minggu pemulihan tanpa aktivitas berat. Terhitung sejak Nyonya Disna anaknya itu operasi dari tanggal 26 hingga saat ini 15 Mei, dan itu masih terhitung masa pemulihan. Pada masa pemulihan operasi ketika mengeluarkan cairan, dan itu sangat wajar. Tidak, cairan bisa keluar karena akibat keregangan, misalnya karena aktivitas berat. Jika Nyonya Disna tidak mengetahui cairan apa yang keluar, sebaiknya Nyonya Disna itu melakukan Nyonya Disna datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan bukan menulis cuitan yang merugikan pihak kami. Terima kasih. Pertama, kami dari tim pengacara Rumah Sakit Kalikas Ibu ingin memberikan beberapa pernyataan penting. Yang pertama, mengacu pada Undang-Undang IT, yaitu pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara mendudukan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tulisan Nyonya Disna di sebuah akun X berisi keluhan dan kritik terhadap pelayanan medis di Rumah Sakit Kalikas Ibu. Hal ini berdampak negatif terhadap reputasi rumah sakit. Nyonya Disna tidak hanya mengecam pelayanan medis yang diterima, tapi juga menyarankan masyarakat untuk mencari pelayanan medis di rumah sakit yang lebih baik. Memang benar tadi kata tim pihak konsumen bahwa hak konsumen untuk memberikan kritik atau pendapat memang diakui di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Namun hak ini tidak bersifat absolut dan harus digunakan secara bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan harus didasarkan pada fakta dan tidak boleh mengandung unsur fitnah, penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Kritik yang sah dalam kasus tersebut sudah dijelaskan bahwa Nyonya Disna menulis dalam sebuah akun X tentang keluhannya. Berarti itu bukanlah kritik, namun keluhan. Setelah itu rumah sakit juga melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena ingin menuntut Nyonya Disna. Menuntut berarti itu adalah ancaman yang menjamin pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan dan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Ancaman terhadap pihak kami, yaitu Nyonya Disna dari rumah sakit tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap haknya untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka. Selain itu juga, pihak rumah sakit bersalah. Baik, terima kasih. Silakan, saudaraku. Izin menanya untuk itu, saya mencari dalil pasal 1865 tentang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuju suatu peristiwa untuk menentukan haknya itu atau untuk membatas suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 1866, alat pembuktian tersebut meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 189 huruf A yang berbunyi setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Sedangkan dari kasus ini, Nyonya Disna tidak mengetahui apa penyebab bekas jahitan anaknya masih mengeluarkan cairan dan apakah hal tersebut merupakan efek dari operasi tersebut atau bukan. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa pihak tenaga medis rumah sakit tidak memberikan informasi yang benar kepada Nyonya Disna. Seharusnya jika Nyonya Disna itu tidak mengetahui apa yang cairan apa yang dikeluarkan dari tubuh anaknya itu, seharusnya Nyonya Disna itu melaporkan kepada pihak rumah sakit karena dia itu dia itu melakukan operasi dari tanggal 26 April hingga saat ini. Berarti kan kalau misalnya operasi itu dia bisa sembuh itu
Tidak, terima kasih. Lalu kenapa Nyonya Gisna itu hanya melakukan cuitan di sosial media? Tidak, terima kasih. Lalu cuitan itu hanya sebuah cuitan dan tidak disertai oleh bukti. Ya, silakan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu poin D, memberikan informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan itu merupakan kewajiban pelaku usaha. Perbuatan Nyonya Gisna menyampaikan keluhannya di akun X tersebut merupakan hak Nyonya Gisna sebagai pelaku konsumen untuk menyampaikan keluhannya. Seharusnya sebagai dari pihak rumah sakit Tali Kasih Ibu seharusnya menanggapi keluhan pasiennya atau konsumennya, alih-alih menuntut Pak Nyonya Gisna atas pencemaran nama baik, karena berdasarkan pasal 7 tadi mereka berkewajiban memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Seharusnya mereka menanggapi dengan baik keluhan dari konsumennya dan